Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evrilia Lianasari dari kelas Manajemen C Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Emotional Intelligence. Dan di sini ada pokok pembahasannya. Yang pertama ada faktor emosi dalam perilaku konsumen. Yang kedua ada paradigma pemrosesan informasi, dan di sini juga ada kritik terhadap paradigma pemrosesan informasi. Dan yang keempat itu ada peranan faktor emosi, dan terakhir itu ada implikasi pada strategi pemasaran. Ada yang tahu gak sih faktor emosi dalam perilaku konsumen itu apa? Pertemuan ini dari aspek rasional dan emosional bagi pemasaran. Pertama, 3 faktor utama lingkungan, toko faktor sosial, desain, dan ambien harus dikelola sedemikian sehingga dapat menciptakan mood positif bagi konsumen. Yang kedua itu ada pemasaran harus menerapkan pendekatan iklan yang berbeda untuk kategori individu yang berlainan. Jadi kita nggak boleh mematokkan satu iklan. Jadi kita harus membuat iklan tuh berbagai macam iklan. Misalnya iklan dalam pemasarannya itu kita membuat poster atau posting-postingan. Nggak harus selalu semuanya itu kita samakan. Dan yang ketiga itu pemasaran dapat bahwa menawarkan nilai sosial dan emosional melalui +3 pricing, ketersediaan yang terbatas. Komunikasi pemasaran yang berbasis citra sosial dan berfokus pada asosiasi dengan orang, objek, atau simbol tertentu, dan penawaran eksekutif yang baru. Dan di situ ada pemasaran dalam sosial itu yang termasuk diiklankan atau membuat instastory. Dan secara langsung itu kita menjumpai konsumen atau pembeli untuk menawarkan. Keempat, pemasaran juga dapat membentuk kelompok konsumen eksekutif yang mengelola berbagai aktivitas tersebut. Paradigma pemrosesan informasi. Di sini kita bisa lihat ya, secara teoritis setiap kali seseorang membeli barang atau jasa, ia berharap barang atau jasa tersebut akan memberi utilitas atau kegunaan maksimal. Dengan kata lain, setiap konsumen adalah rasional konsumen yang memiliki alasan rasional dan membuat pilihan rasional dalam pembelian produk. Pandangan ini merupakan asumsi dasar paradigma pemrosesan informasi informasional processing paradigma terhadap perilaku konsumen. Kritik terhadap paradigma pemrosesan informasi. Kritik utama terhadap perspektif kognitif adalah menyangkut asumsi dasarnya. Kritik lainnya berkaitan dengan pandangan bahwa konsumen merupakan pengembalian keputusan yang kompleks dan rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitas dan melakukan trade-off atas berbagai pilihan. Kritik berikutnya menyangkut pertanyaan, mungkin konsumen membuat keputusan pembelian yang bersifat emosional dan tidak sepenuhnya rasional. Berdasarkan asumsi paradigma pemrosesan informasi, situasi semacam itu tidak dimungkinkan, namun dalam praktek dapat saja situasi semacam itu terjadi. Peranan faktor emosi. Istilah emosi, affects, dan modal sering digunakan secara silih berganti. Meskipun demikian, menurut Oliver 1997, ketiganya dapat dibedakan. Ia menyatakan bahwa affects mengaku pada the feeling state of consumer as affecting with the convert, sedangkan emosi mencakup arousal, various form of affects, and consumer independent. Di sini ada implikasi pada strategi pemasaran. Ya, ada banyak implikasi dari aspek
rasional yang emosional konsumen bagi strategi pemasaran. Tulisan ini hanya akan membahas beberapa di antaranya. Pertama, 3 faktor utama lingkungan toko. Faktor sosial, desain, dan ambien harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan mood positif bagi konsumen. Sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.